Alhamdulillah, dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hari ini hadir lengkap, insya Allah. Di sebelah kanan ada yang sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan untuk diaku sebagai hamba-Nya Allah dan diberikan petunjuknya, serta inginnya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan sendi-sendi sisi-sisi kehidupan. Kita berbahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran. Getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yuk kita lanjutkan nikmat kita dalam mengarungi kehidupan ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai bahan belajar kita, dan kita berharap Allah memberikan petunjuk yang sempurna dan juga kita mendapatkan cahaya kenabian untuk senantiasa mencintai Al-Quran, senantiasa mencoba untuk belajar terus-menerus dari mulai membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Karena kata Rasul, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yuk kita sama-sama belajar dan kita mengajarkan Al-Quran sesuai kadar dan kapabilitas masing-masing. Hari ini nikmat kita tambahkan dengan membaca kelanjutan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf mulai ayat ke-107. Insya Allah kita akan baca dari mulai ayat 107 sampai ayat 116, ya, banyak 10 ayat, ya. Ini surat Al-A'raf masih kaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel menghadapi kezaliman raja yang mengaku Tuhan, yaitu Firaun. Ya. Mari kita sama-sama dari mulai ayat 107, diawali dengan kalimat fa'al, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا وارجه وأخاه وأنزل في المدائن هاشرين يأتك بكل ساهر عليم وجاد السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الواقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم Masih betah, Bu? Kita lanjutkan 10 ayat berikutnya. Siap? Kalau sudah nikmat itu panjang pun tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan ke ayat 117 dan kita akan baca 10 ayat ke depan sampai ayat ke 126. Ya, 10 ayat lagi. Tarik napas yang panjang Bu ya. Wa auhayna ila Musa ألق عصاك فإذا هي يلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانتصروا
له شاكرين وألقي السحرة ساجدين آمنا برب العالمين بموسى وهارون قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Warat nih Bu, Pak, 20 ayat dari surat Al-A'raf mulai ayat 107 sampai ayat 126. Harapan kita mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, yang tidak benarnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa kita baik yang disengaja ataupun yang ketidaksengajaan ataupun karena kekurangan ilmu, ya. Jadi kemungkinannya kalau berbuat salah itu sengaja, tidak sengaja, atau terbuka ilmu alias belegu, ya. Kira-kira Bapak Ibu lamun ayeuna mendengar ada orang yang berbuat jahat, ya, kira-kira motivasinya apa atau karena apa? Apakah karena sengaja atau tidak sengaja atau tidak tahu? Teuing atuh tongnya nyahoanan, datenya ho, da bukan kita yang berbuatnya. Tapi kalau kita perhatikan ayeuna para pejabat yang korup, ya, yang para koruptor itu kira-kira mereka sengaja atau tidak sengaja? Oh, nyoba sengaja. Kalau yang masuk jadi karyawannya dari awal sudah nyuap, nitip-nitip, nebeng-nebeng, itu berarti sengaja berbuat jahatnya. Kenapa? Di awal lagi geus teu bener, hayang jadi kapilihna nyuap-nyuap, bagi-bagi itu iya, main paksa, main teken kan gitu ya. Hayang gitu, Pak. Aya main ancam, berarti itu berbuat jahat teh sengaja. Kenapa? Geus direncanakeun, rencana terstruktur dan masif, kan bahasa sekarang kan gitu Bu ya. Para koruptor lucu kalau sudah ketangkap basah atau tertangkap operasi tangkap tangan, ngomong nanti saya kira boleh, gitu ya Bu ya. Maling miliaran saya kira boleh, dianggap nanti tidak sengaja Bu ya. Masa tidak sengaja bisa ngaiditkeun umroh keluarga pakai duit negara, kan gitu Bu ya. Masa beli mobil mewah tidak sengaja, tidak sengaja. Jadi kecenderungan manusia itu akan menghindar, merasa diri tidak sengaja, merasa diri bahwa itu bukan dosa yang dilakukan ketidaksengajaan. Bahkan lo baru pura-pura belenggu, merasa tidak tahu, dikirain teh boleh kalau nerima uang balik dari kontraktor, dari pemborong, dikirim, ya. Kontraktor ngirim duit sagepok, salah, itu tasnya sakeresek, aya oge nu sakarung bunya, dikirim, ditulisin berarti di dinya teh duren musangking, Raja Duren. Di luhur nama duren, di handap nama duit satu empuk. Dikirim mereka bumi Pak Wali Kota. Kayak gitu Bu. Ayah kan diurang, kan Pak Wali Kota Bandung dekat tewakna gara-gara duren musangking dijerot. Nah ayah duit 100 juta. Bernaon nyieun CCTV. Nepi ka ayeuna can diparasang diurang dulunya. Iya ya oke dicimahi diobrak-abrik gara-gara kontrak-kontrak yang fiktif. Nah, itu kira-kira sengaja atau enggak, Bu? Karena ketidaktahuan atau karena apa? Karena sudah direncanakan. Nanti kalau dikontrakkan ke Ibu Agus, maka Bu Agus bakal ngirim ke Bu Lilis. Ya. Nah, Bu Agus mengirim sabab anu buka kontrak. Nah, bosnya. Nah, dikirim ke Bu Lilis sabab Bu Lilis istina pejabat. Kan gitu punya. Pejabat nama itu saya tidak. Begitu ditewak istrinya dan keluarganya ternyata mengalir lewat dapur gitu punya.
Alhamdulillah. Bahagia di negeri ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 22 orang yang ditangkap dari judi online dan insya Allah akan makin banyak. Cuman belum satu pun pejabat yang ditangkapnya, Bu. Kerocok loh, Bu. Mudah-mudahan nanti lagi. Kamari rek berjanji mau mundur, kita saksikan. Ya, Pak Prabowo balik. Mudah-mudahan ayat benar mundur. Nah, baik, saya sampaikan itu karena ini kaitan dengan yang kita baca hari ini, ada kaitan kelakuan yang namanya Fir'aun. Bukan tidak tahu dia itu bahwa Tuhan itu bukan dia, bahwa Tuhan itu Allah. Dia tahu, tapi tidak mau tahu. Bahkan dia sengaja menantang kepada yang memberi tahu. Siapa yang memberi tahunya? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tidak sendirian, ngajak konco-konco na balan-balan na kroni-kroniknya. Yang paling terkenal kronik dari Fir'aun ada dua. Jadi kalau Fir'aun itu rajana, mundi orang main apa marentahna, Fir'aun. Kemudian koncona itu ada konglomeratna, oligarkinya, namanya Qarun. Yang memodali Fir'aun untuk membangkang itu adalah Qarun. Yang memodali Fir'aun agar dia mulak cangkeng dina beheung adalah ayeuna sok polotot teh Bu di modalan. Ternyata alhamdulillah di Surabaya geus ditewak kan kamari polotot. Ternyata duit teh ka ditu ka dieu ngalir, masyaallah. Aya keneh anu bisa menelusuri itu. Nah, siapa yang bisa menelusuri dan siapa yang bisa menyembunyikan? Ternyata Firaun juga punya balan, punya konco, orang pinter, ya, yang pinter keblinger membuat strategi-strategi, namanya Haman. Nah, jadi 3 serangkai ini biang kerok di Mesir waktu itu yang melawan Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Firaun, kemudian Harun dan Haman. Dibantu oleh paranormal, dukun-dukun ahli sihir. Diurang istarua buaya kayak gitu Bu ya. Yang seolah-olah wios mangga we pangersa panjenengan laksanakan, tenang. Kami akan jaga secara spiritual kan gitu ya, supaya dukun-dukun gitu. Bahkan dukun tuh ada yang berkedok agama, nggak apa-apa Pak, silahkan halal Pak, kalau dana haji dipakai ini dipakai itu. Pas mau dipakai oleh yang jamaah haji, duitna eueuh. Siapa ya teh? Itulah juru bisik yang namanya Haman bersama ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir. Di orang juga banyak ya. Jangan lupa apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an di masa lalu pasti saat ini juga ada, hanya bentuknya saja yang berbeda. Haman kutak-kutik dia strategi memanfaatkan ahli sihir, kemudian dikumpulkan dan bekerja sama, berkolaborasi, ya, berkoalisi untuk menggempur Nabi Musa dan Nabi Harun. 1 lawan 3, ya. 1 lawan 3. Nabi Musa bersama Nabi Harun melawan grupnya Firaun, grupnya Haman, grupnya Qarun. Haman, Qarun dan Firaun bersatu membuat kejahatan bersama. Nah, gitu ya. Jadi kejahatannya itu terencana, masif, terstruktur. Itulah yang dilakukan oleh Firaun. Nah, kenapa Pak pakai bahasa itu? Supaya kita bisa mencerna bahwa saat ini juga kelakuan-kelakuan itu tetap ada. Tapi kita yakin yang akan menang siapa? Yang akan menang adalah yang berada di jalan Allah. Dari mana taunya? Yuk kita lihat tafsir dan terjemah tafsir Ibnu Katsir ini dari yang sudah diterjemahkan, dan kita lihat di ayat 106 sampai 126 apa gerangan yang terjadi antara Nabi Musa bersama Roni Firaun dan bagaimana kesudahannya. Tentunya tidak selesai hari ini, Bu. Nanti kita masih berlanjut. Yuk kita lihat dari ayat 107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Firaun di ayat-ayat sebelumnya menyampaikan, apa buktinya bahwa kamu adalah utusan Allah, utusan Tuhanmu, dan Tuhanmu bukan aku, maka kata Nabi Musa, ada tanda-tandanya. Nih, dialunkan tongkatnya Nabi Musa, kemudian menjelma menjadi ular.
Ular beneran atau ular-ularan? Ular beneran. Jadi ibu udah yakin dialunkan jadi ular, ya. Tapi bukan Pak Tarno yang simsalabim menjadi ular, bukan itu, ya. Bukan abrakadabra. Ya. Karunya yang mampu Pak Tarno jadi tukang gorengan dia di jalan. Bisa simsalabim deh. Nah, ternyata itu teh hanya tipu, ya, bul gitu ya, sulap menyulap. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat tersebut menjadi ular yang sebenarnya. Jadi yang bilang ini Allah. Jadi jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa itu bukan ular. Itu ular. Ya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka seketika itu juga tangannya menjadi neon. Disebut tangannya menjadi putih, ada ini putih. Tangan bercahaya menjadi neon, jadi bercahaya. Sekali Bu ya, bercahaya terlihat oleh orang-orang yang melihatnya. Jadi Bapak Ibu, ayeuna lamun bergaul dengan orang lain jangan terlalu diumbar tangan tubuh. Kalau bisa ada di dalam saku ya. Gimana supaya bercahaya? Begitu dikeluarkan bawa duit, bikin bagikan gitu akan bercahaya. Jadi Bu RW itu apa? Itu kalau kan pakai saku panjang banyak begini ya. Ini itu dikeluarkan langsung berbuat baik. Cuma malah nunjuk-nunjuk. Enggak, ya harusnya tangan itu lebih banyak ditutupkan begini ya. Nah, sholat itu mencerminkan tangan itu tong diumar tehela kudu di gitu ya. Ya mau kemana berayaman gitu ya. Ya. Semua proyek diambil, dari semua proyek dapat cashback, dapat kembalian. Sana gitu teh Bu. Fir'aun gitu. Ini cerita tentang Fir'aun. Perkara yang di sini nurutan Fir'aun merendah kelakuan orang-orang dulu teh dari kemarin juga diceritakan banyak ditiru oleh manusia-manusia zaman sekarang. Termasuk hayang anaknya jadi pemimpin dia itu kelakuan Firaun Bu, jadi itu nanti. Kan ngajak maksa rakyat supaya milih. Eta kelakuan Haman we Bu. Jeung dimodalan ku si Korun. Seperti baheula geus ayahnya. Totojer kayak itu tadi Bu ya. Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, nah, pemuka tadi komandannya siapa? Firaun di dalam urusan kekuasaan, pemerintahan, dari mulai pemerintahan pusat sampai ke RT, Firaun komandannya. Kalau urusan pemerintahan. Kemudian ada urusan oligarki, urusan ayeuna mah 9 naga. Komandannya Korun. Udah diawur ke Korun. Pokoknya mah nu satuju minggir, nu satuju dibere sembako. Gitu. Eta si Korun Bu ya. Make gambar Korun baheula mah Bu, lain gambar nu kamu ayeuna lain ya. Gambar Korun. Sekali-kali Korun turun ke jalan bagi-bagi ayam, bagi kaos, bagi sembako, macam-macam. Eta Korun. Sabab naon? Boga nu rek dibagikeun anak kan gitu. Ayeuna teu boga kumaha? Naon dibagi kan Bu ya. Nah, baris jelema teh di jalan. Zaman harita Bu. Ya dibagi. Ya. Ayeuna we kitu we sarua. Da ayeuna teh cerminan dari zaman yang sudah telah. Kemudian bagaimana caranya? Nah, dibikin strategi, bikin undang-undangnya, bikin peraturannya sehingga seolah-olah benar. Siapa yang punya lakon itulah Mang Haman. Ahli strategi, punya skenario, termasuk menggerakkan dukun dan para ahli-ahli spiritual paranormal. Ya, termasuk menggerakkan hatinya manusia, bukan hati, maksudnya mencekoki manusia. Ya pilih kudu iya, untuk iya marugi maka bagian sembako. Eta teh ahli-ahli sihir yang dukung gitu ya. Nah, pakai bacaan-bacaan Bu hari tahu oke ya. Ayeuna ge sami pakai bacaan, aya berupa lagu, aya berupa nasyid, aya berupa salat, macam-macam. Bahkan ada yang memuji-muji Firaun. Aya khusus lagu-lagu memuji Firaun. Firaun hebat, Firaun yes 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 itu. Harita ge aya Bu. Jangan kira ayeuna Bu. Lamun teu nyebut dia ka Firaun ditakol Bu, di penjara, dimasukin. Kebayang kan? Ya itu. Jadi kita harus cerdas. Seperti itulah kelakuannya. Sekarang banyak yang menirunya. Tapi adakah yang meniru Nabi Musa alaihissalam dengan kekalamannya? Hanya 2 orang. Karena yang lain ketakutan. Berdua saja masuk istana, berdua hanya mawa tongkat Firaun dan Nabi
Nabi Musa dan Harun. Dan Harun. Jadi, Harun dan Harun. Kalau ingat Harun yang jahat atau yang baik? Kalau Harun yang baik, yang jahat? Yang baik. Kalau ingat Qabil yang jahat, yang baik? Kalau ingat Habil yang baik, yang jahat? Jadi lamun tina kop goreng, lamun tina halus kabeneran we eta mangarana Qabil jeung Habil, Qarun jeung Harun. Gitu nyebutnya. Ayeuna ibu aya ngaran tina kop Qoniah jeung Haniah kan gitu meureun eta mah bunya benerkeun. Ya. Kaum pemuka Firaun itu berkata, sesungguhnya Musa itu adalah ahli sihir yang pandai. Nah, jadi Haman mengumpulkan ahli sihirnya. Musa itu adalah ahli sihir yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Nah, jadi menghasut gawean Haman itu kepada Firaun untuk awas Firaun. Musa itu hanya tukang sihir yang ingin mengusir kamu, ingin menjatuhkan kamu. Nah, itu siapa yang juru bisiknya itu? Haman. Ya, sekarang banyak Haman-Haman model gitu, ya. Nah, memanipulasi data, kalau perlu nyian gelar doktor supaya kelihatan pinter meskipun manipulasi. Kita panggil alhamdulillah. Kita jeung aya nu ngaluluskeun tah kabagian atuh si eta gen ngaluluskeun nantinya. Apa unggul diomongkan kudu sabab eta teh kenyataan di negeri urang ayeuna nya. Kemudian Firaun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Nah, jadi Firaun itu minta kepada para penasehatnya, penasehat istana kudu kumaha ieu lamun aya Musa memperlihatkan kesaktiannya berupa tongkat yang jadi ular. Maka Haman dan timnya bersama juru-juru bisik dan juru-juru sihir, ahli-ahli sihir berkata, mereka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir. Jadi Firaun gempur kemudian nanya kepada Haman, kata Haman, gampang, suruh balik ke Musa, kurang bermusyawarah heula, kan gitunya. Untuk apa? Membuat kekompakan ahli-ahli sihir untuk menantang Musa. Yuk, sekarang Musa silahkan kamu aman, kamu selamat. Besok hari Ahad kita kumpul di Gor, ngapain gitu ya? Kita saksikan apakah Musa, apakah kami yang kuat. Begitu kata Firaun sambil bisik-bisik ke Haman, si Mang Haman, kumpulkan ahli sihir, kurang elehkeun Musa nanti di tengah lapang. Kumaha kapan kudu dibere dahar, kumaha kapan kudu dibere kaos, kumaha kapan kudu dibere banera, kumaha kudu ada juru anu bagian nepuk gendang dan sebagainya. Maka run si Korun dititah, kamu bagian logistik, siapkan mobil, siapkan segala sesuatunya, kalau perlu baris dari mana-mana, banirana sing loba, kurang elehkeun Musa. Itu instruksi kebayang ke Bu? Ya, supaya ibu teh tidak ngalamun terus, aya lagi siga itu. Ya. Kemudian apa supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai-pandai. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Firaun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah? Jadi ahli sihir itu diundang untuk mendapat upah, termasuk ahli fatwa Bu lamun sekarang. Yang menurut agama boleh nggak? Dipilihan gula ayat nanu kira-kira membolehkan. Padahal udah jelas-jelas tidak membolehkan, dipilih. Dia mana bisa berlaku, dia berlaku kan gitu ya. Kami, tapi alhamdulillah masih ada jaksa, polisi, hakim yang lurus, yang kemudian terus mencatat keadaan dan begitu kejadian ada penyelewengan, mereka tinggal ditangkap. Tapi TKP ditangkap lagi, udah penjaranya juga nggak bakal cukup. Ya, Firaun menjawab, ya. Kalian semua akan mendapatkan upah kalau menang, ya tentu kalau menang. Kalau kalah bakal dibunuh. Jadi ahli sihir ini kalau kalah oleh Nabi Musa semuanya dibunuh dan kalau menang akan diberi hadiah. Kalau di kita kan kalau menang juru kampanye apa namanya istilahnya Bu? Tim sukses akan naik pangkat. Kalau perlu jadi menteri, kalau menteri kayak nyieun pokoknya menjadi naon we maneh teh. Nu penting pernah gugorowokan. Meskipun kalau kuarana siga belut. Yang benar Bu, belut siga bunglon kadang ka itu kadang kadir. Loba nu linglung Bu ayeuna. Ya.
Kemudian Firaun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepada aku, akan menjadi reng-rengan, bahasa orang, akan menjadi koalisi. Ini nyata hari ini, Bu, dan harus kita paham tentang ini. Jangan sampai kita mau dikibuli. Ahli-ahli sihir berkata, hei Musa, kamulah yang akan melempar lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Jadi ceritanya di tengah lapangan, terus rame-rame, pakai speaker, dangdutan dan sebagainya ya. Kemudian Nabi Musa datang dan ketika itu ditanya oleh Firaun, Musa, apakah kamu dulu atau aku dulu? Kata Nabi Musa, mawe juragan, sok bukan awak, kan gitu. Akhirnya dilemparkanlah itu tongkat-tongkat oleh ahli-ahli sihir dan tali-tali, kemudian berubah jadi ular yang banyak. Wah, eak-eakan Bu, hari tate Bu. Ya, di lapangan, di gor. Dulu kan di gor Kacamani, bukan di gor Senayan, bukan di mana. Pokoknya nama eak-eak. Nabi Musa itu yang dielehkan. Ya. Kemudian Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang-orang yang menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga, jadi bisanya nyari anu gitu. Nah, tapi Allah mewahyukan kepada Musa, Musa lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa sekonyong-konyong melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular dan menelan semua ular-ular yang banyak dari ahli sihir. Kemudian karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang mereka kerjakan. Dia habis tuh yang tadinya tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka bikin kemudian dijadikan ular. Habis dimakan oleh ularnya Fir'aun. Ular Fir'aun segede apa, Bu? Segede naga. Tapi naga lain 9, dia meluih loba. Ya. Dengan hiji Bu naga. Itu mas 9 naga dengan hanya satu. Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarkan diri dengan bersujud. Saat itu juga ahli-ahli sihir, kan mereka itu ahli sihir itu pinter sebenarnya namaku. Ngaku sabab sihir, jadi mereka bertekuk lutut. Nah ini loh Bu, pinter tapi bertekuk lutut. Ujung-ujungnya suruh nyebut haram, jadi halam. Nah, tadinya haram, jadi halem. Gitu Bu ya. Makanya lama-lama ngaco. Ya, ayat gitu Bu. Ya. Orang kan Menteri Agama yang luar biasa sekarang Bu ya, berani mengatakan yang benar. Ya, kita tunggu langkah berikutnya. Dan ahli-ahli situ serta-merta bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Jadi ahli sihir itu beriman. Apa yang terjadi Bu? Ditangkap dan dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Dalam ngadukung anu benar, lamun ngadukung anu menang, anu harita ke Nabi Musa, maka diantepkeun teu diberi jak. Ya bisa kadengen. Nah, dikucilkan kalau perlu tong dibagi sembako anu teu ngadukung. Kudu buka kartu. Nah, ya kan gitu Bu ya. Teu kartu mah tengah bagian. Bu ya, terus. Firaun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin? Jadi urusan iman mengiman itu harus izin. Di orang ayeuna osok aya lamun keur rapat, lamun datang waktu sholat, pemimpin rapat nanti nutup izin abdi bade sholat. Sis itu teh Firaun kejadian, loba kejadian. Maksud ayeuna yang jadi gubernur kalau gitu. Hati-hati ya. Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Jadi Firaun itu ngancam. Awas Musa, kan gitu ya. Jadi main ancam. Jadi sekarang mulai pejabat main ancam, bejamin ke saya. Yuk kurang harapan. Tiga mah. Ya, kayak RT, RW, wali kota, gubernur, bupati, presiden, ngancam rakyat, hayu. Nah, kenapa? Itu tidak benar. Karena di Tarewak ngancam ke anak sekolah, kan gitu punya mengintimidasi. Kemudian aku ya, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara berbalik, bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Begitu kata Fir'aun.
Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Roblah kami berkembali dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Jadi semua ahli sihir waktu itu kemudian dia bersujud dan beriman kepada Allah, doanya yang selalu kita baca. Mudah-mudahan kita meskipun bukan ahli sihir tapi mengamalkan doa ini karena doa ini adalah bagus. Rabbana afrigh alaina syabra wa tawaffana muslimin. Ini harus dibaca Bapak Ibu nanti sebelum nyoblos ke tempat pemilihan. Rabbana afrigh alaina syabra wa tawaffana muslimin. Ini teh doa ludeng. Apa Bu? Doa untuk bernyali. Kalau masuk kemanapun, bergaul dengan siapapun, sebelum nyampe, Rabbana afrigh alaina syabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Nah, kemarin para pendukung